Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian dari awal. Kita katakan, inilah rinduku kepadamu, senang hatiku menyembahmu, seluruh jiwaku, seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me, Lord, have your way in me. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, inilah kerinduan kami kepadamu. Segenap hati kami memberikan Tuhan untuk menyembah, untuk memujimu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami. Biarlah semuanya jadi sesuai dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami yang mengambil pelayanan maupun jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau suci kuduskan kami, layakkan kami, untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Kita akan menyanyi bersama dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 178, Damai yang Padaku. Damai yang padaku tak diberikan dunia, tak dapat diambilnya pun. Meski susah tempuh, takutku tidaklah, karena damai Tuhanku turun. Damai yang diberinya sangat besar,
sambil memuji-Mu, olehnya damai-Ku tambah. Duka hilang lenyap, terbit lagi terangku, Yesus Tuhan yang sangat indah. Damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar bersama Tuhan beserta aku sepanjang jalanan. Yesuslah saja ku harapkan. Haleluya. Hanya Yesus yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh kita bersama-sama yang terdapat di dalam Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Kita akan membacanya silih berganti. Saya ayat yang pertama, jemaat Tuhan ayat yang kedua. Demikian seterusnya hingga ayat yang ke-21. Pada tahun yang ketiga, pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltesazar, Hananya dinamainya Hadsadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minuman berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Adakah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja.
Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael dan Azaria, maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Kita akan menyanyikan kembali satu pujian, Dia Girangkanku. Oh, giranglah, oh, giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Puji nama Tuhan, Dia akan selalu menggirangkan setiap hati kita untuk menjalani hari-hari yang begitu berat mungkin ke dalam minggu ini, bahkan kehidupan kita seterusnya. Namun kita yakin dan percaya bahwa ada satu harap. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku.
Inilah ungkapan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengakui bahwa Engkau Allah yang terbaik untuk kami. Pribadi yang sangat berarti di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih karena ada kesempatan bagi kami untuk boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau memberikan kami hikmat, memberikan kami pengertian yang baik akan firman-Mu, sehingga firman Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur serta memohon pertolongan-Mu di dalam pemberitaan firman-Mu ini. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Selamat pagi, salam. Bersyukur karena selalu ada kesempatan bagi kita yang Tuhan berikan untuk kita boleh memuji, memuliakan Tuhan, menikmati kebaikan anugerah Tuhan, bahkan juga kesempatan bagi kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari Daniel pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-21 ini, kita akan berbicara tentang satu tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Bagaimana perjalanan kehidupan Daniel? Sedikit kalau kita melihat latar belakang dari Daniel. Daniel adalah seorang nabi Israel yang berasal dari keturunan raja atau bangsawan, dan ia adalah orang yang benar di pemandangan Allah. Daniel berarti Allah adalah hakimku. Jadi arti dari nama Daniel ini adalah Allah adalah hakimku. Ada yang punya nama atau anak yang bernama Daniel. Apakah arti ini juga menjadi bagian yang menjadi pemahaman bagi mereka? Artinya bahwa Daniel menjadikan Allah adalah Allah hakim yang adil baginya. Daniel menjadikan Allah hakim yang tidak pernah salah, tidak pernah keliru untuk memberi sebuah keputusan di dalam kehidupan Daniel. Arti nama Daniel ini sesuai dengan apa yang dialaminya dalam kehidupannya ketika dia berada di Babel. Allah telah menjadi hakim baginya. Allah telah menjadi penolong baginya. Dan Allah telah menjadi pelindung baginya di dalam menghadapi ancaman dan hukuman yang menimpa dirinya. Sehingga dia benar-benar merasa bahwa hanya Allah hakimku yang adil. Allah yang tidak pernah salah. Dan dia adalah Allah pembelaku. Kendati pun aku harus diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak pernah adil di hadapanku. Tetapi aku percaya aku memiliki Allah yang adil. Tentu sebagaimana kalau kita membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 31, di sana dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Dan saya percaya Daniel pun ketika dia di pihak Allah dan Allah di pihaknya, siapakah yang dapat melawannya? Ini sedikit hal yang dapat kita lihat latar belakang dari Daniel. Lalu selanjutnya kita ingin melihat kualitas hidup Daniel. Kualitas hidup Daniel setidaknya ada 3 bagian yang dapat kita perhatikan di dalam kehidupan Daniel yang ada padanya memiliki kualitas yang sangat baik. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat, ayat yang ke-17, kita bisa menemukan bahwa Daniel memiliki kualitas kehidupan rohani
yang baik. Kualitas rohani Daniel yang dapat kita lihat kenapa dia memiliki kualitas yang baik. Ternyata dia adalah pribadi yang tidak bercelah. Dia adalah pribadi yang berhikmat. Dia pribadi yang beriman kepada Allah. Dan dia juga pribadi yang setia kepada Allah. Luar biasa dia memiliki kehidupan rohani yang baik. Padahal ketika kita melihat Daniel ketika dia ditempatkan di lingkungan orang-orang yang menyembah kepada dewa, di lingkungan orang yang tidak percaya kepada Allah, tetapi dia muncul di sana menjadi seorang pribadi yang tetap menunjukkan bahwa padanya ada kualitas kehidupan rohani yang baik. Lalu hal lain yang dapat kita lihat, kualitas yang kehidupan Daniel yang lain adalah dia memiliki fisik yang sangat baik. Secara fisik dia berperawakan baik. Di dalam ayat yang keempat nanti kita dapat menolong kita untuk melihat bahwa benarkah Daniel ini memang punya kualitas yang patut diperhitungkan sehingga dia bisa menjadi orang yang berada di dalam lingkungan yang bisa memberi pengaruh kepada orang lain. Lalu secara intelektual, Daniel pun memiliki kualitas yang sangat baik. Secara intelektual, dia memiliki pengetahuan yang banyak. Bukan satu, bukan sedikit, tetapi dia memiliki pengetahuan yang banyak. Dia tahu banyak hal. Dia tahu bagaimana dia harus hidup. Dia tahu bagaimana dia harus memberi jawab. Dia tahu bagaimana dia harus menyampaikan sesuatu. Lalu juga Daud pribadi yang cakap untuk bekerja. Cakap, punya kemampuan, punya keahlian, punya kelebihan. Dan itu yang ada padanya. Selain itu, Daniel juga memiliki pengertian. Dia memiliki kepandaian dan kecerdasan. Bukankah bagian-bagian ini menjadi bagian yang harus diperhitungkan untuk menunjukkan bahwa ada kualitas yang sangat baik padanya? Kalau kita membaca dari ayat 4, Raja Nebukadnezar memberi titah kepada kepala istana agar membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan ke dalam istananya dengan kualifikasi orang yang tidak bercelah, orang yang berperawakan baik, orang yang berhikmat, orang yang memiliki pengetahuan banyak, orang yang mempunyai pengertian tentang ilmu dan cakap untuk bekerja. Dan dilihat ternyata Daniel termasuk di dalam kualifikasi yang ditentukan oleh Raja Nebukadnezar. Artinya bahwa pada waktu itu raja tidak dengan sembarang untuk memilih orang-orang yang akan bekerja padanya. Ada kriteria yang dia tentukan. Dan layaklah Daniel dan beberapa teman-temannya ada di lingkungan istana raja. Dan tentu Tuhan menempatkan mereka juga ada di sana untuk menjadi kesaksian yang baik. Lalu yang ketiga yang dapat kita perhatikan, Daniel memberi keteladanan hidup dalam bagian inilah yang bisa menolong kita, mendorong kita bagaimana keteladanan hidup dari Daniel ini dapat menolong kita di dalam menjalani kehidupan ini. Daniel memberi keteladanan hidup di dalam hal yang pertama adalah keteguhan hatinya
untuk berpaut pada Allah. Keteguhan hatinya untuk berpaut pada Allah. Ini yang pertama kita dapat lihat. Kalau di awal tadi kita bisa melihat bagaimana dia punya kualitas rohani yang baik. Dia tidak bercelah, dia berhikmat, dia memiliki iman, bahkan dia pribadi yang setia kepada Allah, termasuk di dalam kesetiaannya beribadah kepada Allah. Keteguhan hatinya untuk berpaut pada Allah dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ketetapan hati Daniel untuk tidak mencemar dan menajiskan dirinya dengan hal yang tidak benar merupakan wujud dari hati yang berpaut pada Allah. Kalau kita berbicara tentang berpaut, dengan pengertian lain bahwa berpaut melilit dengan sangat kuat dan tidak akan terputus. Sulit terputus, melekat dengan sangat kuat sehingga sulit lepas. Dan inilah kehidupan Daniel di dalam Tuhan. Dia melilit, melekat dengan sangat kuat dengan Allah, sehingga kondisi di sekelilingnya tidak mempengaruhi kehidupannya di dalam Tuhan. Dia tetap mempertahankan, ada ketetapan hati untuk tetap berpaut kepada Allah. Kalau kita membaca di dalam pasalnya yang ke-6 ayat 5 dikatakan bahwa kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Artinya bahwa Daniel berpendirian hidup di dalam kebenaran. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa Daniel benar-benar memelihara sikap dan cara hidupnya yang sungguh-sungguh di dalam kebenaran Allah. Memang kalau kita membaca di dalam pasal 6 ayat 5 ini, bagaimana orang lain berupaya untuk menjatuhkannya, berupaya untuk mencari-cari kesalahannya, agar dia tidak diperhitungkan lebih dari mereka. Tetapi sungguh dapat kita lihat bagaimana Daniel memberi keteladanan hidup yang baik. Dia berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya di dalam hal yang tidak memuliakan Allah. Lalu dia juga menjadi pribadi yang mempertahankan kebenaran. Tidak ada kesalahan yang didapati di dalam kehidupannya. Dia mempertahankan kesetiaannya di hadapan Allah maupun orang-orang yang berada di sekelilingnya. Tentu bagian ini seharusnya menjadi hal yang terus diperhitungkan oleh raja. Hal yang kedua yang dapat kita lihat adalah Daniel memberi keteladanan hidup dalam hal tidak kompromi dengan dosa. Tidak kompromi dengan dosa. Tidak kompromi dengan dosa berarti tidak setuju atau tidak sepakat untuk hidup di dalam kejahatan. Daniel tidak setuju untuk hidup di dalam dosa. Daniel tidak sepakat untuk hidup di dalam dosa. Termasuk tidak mau menyembah kepada raja atau patung yang didirikan oleh raja. Kalau kita membaca di dalam pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12, di dalam bagian ini diminta bahwa semua orang ketika mereka mendengarkan bunyi seruling dan mereka harus sujud menyembah kepada dewa yang telah didirikan oleh raja. Kalau teman-temannya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka juga pribadi yang tidak kompromi dengan dosa.
Walaupun diminta untuk sujud menyembah kepada dewa, mereka pun tidak mau. Lalu mereka harus dibuang ke perapian agar mereka dibakar. Tetapi luar biasa Allah menolong mereka. Sedikit pun tidak ada yang terbakar. Rambut pun, kulit tidak ada yang terbakar. Tetapi justru orang yang membawa mereka ke sanalah yang terbakar. Karena Daniel adalah bagian dari ketiga temannya ini yang disebut orang Israel, tentu dia pun menjadi pribadi yang berkomitmen untuk tidak menyembah kepada raja maupun kepada dewa. Selain itu juga, masih kepada ayat yang ke-8 juga menunjukkan bahwa Daniel pun memang berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan yang disantap, yang disediakan oleh raja. Kalau dipikir-pikir, bukankah makanan dari apa yang dinikmati oleh raja itu jauh lebih bergizi, jauh lebih bagus? Tetapi Daniel bilang ya, aku berketetapan tidak akan menajiskan diriku dengan santapan raja, makanan dan minuman raja. Apa alasannya? Ternyata kalau kita melihat bahwa Daniel beranggapan, Daniel tahu kalau santapan raja ini terlebih dahulu telah dipersembahkan kepada dewa. Sehingga dia tidak mau menajiskan dirinya dengan apa yang telah dipersembahkan kepada dewa. Justru dia meminta, berikanlah sayur saja kepada kami, berikanlah air saja kepada kami. Tetapi kepala yang ada di istana, nanti raja akan marah. Nanti kalian bisa kurus. Tetapi dia berkata, cobalah untuk 10 hari. Apakah kami akan lebih buruk dari mereka yang lainnya? Tetapi justru ternyata setelah melewati 10 hari, mereka jauh lebih sehat, mereka jauh lebih gemuk dari yang lainnya. Kasih dan kemurahan Allah terus dinyatakan di dalam kehidupan Daniel dan juga beberapa temannya, yang dapat menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah pembela yang baik baginya. Selain itu, kita dapat melihat yang ketiga, Daniel memberi keteladanan hidup di dalam hal kesetiaan untuk memelihara ibadahnya kepada Allah. Kalau kita membaca dari ayatnya yang ke-6, ayatnya ke-11 dari pasal 6, di sana dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. 3 kali sehari ia berdoa, memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Berarti bukan hanya 1 kali, bukan saja ketika dia mendengar bahwa ada titah orang yang tidak dapat menolong raja untuk memberikan pemahaman, pengertian tentang apa yang dia inginkan, lalu mereka harus dibunuh. Tapi Daniel melihat bahwa Allah adalah Allah yang sanggup menolong dia. Kendati pun Daniel hidup berdampingan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang menyembah kepada dewa, ia tetap memelihara dan mempertahankan imannya dengan sangat baik, tanpa mengabaikan kebiasaannya untuk menyembah Allah. Walaupun memang konsekuensinya ia harus dimasukkan ke dalam gua singa.
Namun Allah berpihak kepadanya dengan membuat singa itu tidak berdaya untuk menerkamnya. Disinilah Daniel semakin yakin bahwa Allah adalah pembela baginya. Allah adalah hakim yang adil baginya. Allah adalah pelindung baginya. Ketika orang-orang mempunyai niat jahat kepadanya di dalam kebenaran yang dia pertahankan, dia tetap yakin bahwa Allah tetap akan berpihak kepadanya. Dia memelihara ibadahnya dengan sangat baik kepada Allah. Ia memuji dan memuliakan Allah serta mengakui kemahakuasaan Allah di dalam kehidupannya. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam pasal 2 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-23. Pasalnya yang ke-2 ayat 20 dan 23, saya membaca ayat ini. Pasalnya yang ke-2 ayat 20 dan 23, di sana dikatakan, dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang, dan padanya, ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja. Di dalam bagian ini, memang kalau dilihat dari ayatnya yang ke-20, Daniel berkata, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja, dia memberi hikmat kepada orang bijak sana dan pengetahuan kepada orang yang berpengetahuan. Di dalam bagian ini saya dapat menyimpulkan bagaimana Daniel mengakui kemahakuasaan Allah di dalam kehidupannya. Selain itu juga Daniel dapat meyakinkan orang lain bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang maha kuasa, sebagaimana juga yang diungkapkan di dalam pasal 2 ayatnya yang ke-47. Di sana dikatakan, berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat mengungkapkan rahasia itu. Raja Nebukadnezar pun diyakinkan oleh Daniel, dan raja mengakui kemahakuasaan Allah yang Daniel percaya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan bagaimana kehidupan Daniel yang terus memberi keteladanan yang baik, keteguhan hatinya untuk berpaut pada Allah, tidak berkompromi dengan dosa, kesetiaan untuk memelihara ibadahnya kepada Allah, dan yang terakhir, dia memberi teladanan dalam hal dapat dipercaya. Dia adalah pribadi yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya menunjukkan pada integritas hidup seseorang. Raja mempercayakan hal-hal yang lebih besar kepada Daniel karena dia setia dan tidak ada kesalahan di dalam bertindak. Di dalam pasal 6 ayat yang ke-4, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Dia adalah pribadi yang dapat dipercaya. Sebagaimana yang saya ungkapkan dari awal bahwa Daniel memiliki kualitas kehidupan yang sangat baik. Di dalam hal kerohanian dia memiliki kualitas yang baik. Di dalam fisik dia memiliki kualitas.
dan secara intelektual dia memiliki kualitas yang luar biasa. Bahkan kalau kita membaca dari pasal 1 tadi, di sana dikatakan ternyata dia dan teman-temannya 10 kali lebih cerdas dari yang lainnya. Ketika mereka menolak untuk tidak mau makan santapan raja, hanya sayur saja, hanya air biasa saja, ternyata Tuhan menganugerahkan mereka berbagai-bagai hal yang baik, pengetahuan, hikmat, kecerdasan. Sehingga layaklah dia menjadi pribadi yang dapat diperhitungkan, dapat dipercaya. Kalau dilihat, bukan saja dia dan beberapa temannya ini dibawa ke istana raja karena memang mereka berasal dari keturunan raja, keturunan bangsawan, walaupun itu menjadi sebuah acuan bagi mereka pada waktu itu untuk menempatkan orang dan tidak sembarang. Tetapi lebih daripada itu, Daniel dan teman-teman menunjukkan kelebihan-kelebihan yang lain di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, Allah sedang menempatkan kita di dalam lingkungan yang berbeda-beda. Mungkin saja di tempat kita berada adalah tempat yang tidak enak. Mungkin menjadi tempat yang dikatakan bahwa kita adalah mangsa di sana. Mungkin kita adalah orang yang tidak dapat menikmati hal-hal yang baik. Tantangan dan kesulitan ada di mana lingkungan kita berada. Tetapi kita dapat belajar dari keteladanan hidup Daniel ini. Dia memberikan teladan bagi kita. Memang kita perlu hidup memiliki kualitas kehidupan. Tetapi mari kita memperhatikan. Mari kita menjadi pribadi yang senantiasa berpaut kepada Allah. Mari kita menjadi pribadi yang tidak pernah mau berkompromi dengan dosa. Dan mari kita menjadi pribadi yang setia memelihara ibadah kita kepadanya. Dan biarlah kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan menempatkan kita, Dia mendapati kita pribadi yang layak diperhitungkan untuk menjadi saksi dan meyakinkan orang akan kebenaran yang Allah tempatkan di dalam kehidupan kita. Allah adalah pembela bagi kita. Allah adalah hakim yang adil bagi kita. Dia akan selalu ada di pihak kita ketika kita juga ada di pihak Allah untuk melakukan kebenarannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini boleh memotivasi, mendorong dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Ketika kami memperhatikan keteladanan hidup salah satu tokoh yang bernama Daniel. Kiranya keteladanan hidup Daniel boleh memotivasi kami juga untuk dapat menjalani kehidupan kami dimanapun Tuhan menempatkan kami untuk hidup, untuk berkarya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati kami sekalian. Engkau memberikan kami pengertian yang baik akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan atas firman Tuhan yang telah disampaikan untuk kita semua. Kiranya bagian firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Sebagai ungkapan syukur kita bersama, kita akan memberikan korban persembahan. Sementara persembahan dijalankan di antara kita, kita akan menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 266, Tuhanlah pelindungmu.
menggoncang semesta, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, terluka saya. Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teduh. Baik siang malam, terang dan gelap, Tuhan mula pelindungmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, terluka saya. Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, terluka saya. Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Puji nama Tuhan atas persembahan yang telah dihantarkan. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang disampaikan oleh Bapak Sutyono. Saya persilakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan berdoa syafaat dan doa persembahan. Untuk itu kami mengharap kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang pada saat ini sedang berulang tahun secara pribadi maupun juga secara ulang tahun pernikahan, kami minta untuk bisa berdiri di tempat karena kita akan doakan bersama-sama. Yang pertama yaitu Tri Supriyadi, Febrianto, Jackie Chan, Evi Deni, Desi Kristiani, Febri Paburu, Dr. Alvin M, Elvina Verlina, Linda Effendi Manurung, Mary Violeta, Yiyin Febi P, Dewi Sartika. Kalau ada kami minta bisa berdiri di tempat. Dan anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan, Yonatan Karel dan Ibu Erni Barini. Selamat ulang tahun Ibu Velita, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur ke dalam hadirat-Mu. Engkau memberi kesempatan kepada kami semua untuk kami boleh melakukan aktivitas kami hari demi hari, waktu demi waktu yang telah berlalu ya Tuhan. Sehingga pada saat ini kerinduan hati kami ya Tuhan, boleh berkumpul di rumah kediaman-Mu di tempat ini untuk kami boleh bersama-sama berdoa, memuji nama-Mu, serta merenungkan akan firman-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami menyerahkan keberadaan kami, baik kami selaku pegawai negeri, selaku pegawai swasta, mahasiswa, maupun sebagai seorang pelajar ya Tuhan. Apapun kegiatan kami serahkan ya Bapa. Bapa di surga, pada saat ini kami mengucap syukur atas anggota jemaat yang berulang tahun secara pribadi dan juga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan ya Bapa. Kiranya Engkau Tuhan selalu memberkati di dalam segala aspek kehidupan mereka, baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga, dan juga di dalam lingkungan pribadi lepas pribadi. Kiranya anggota jemaat kami ini ya Tuhan boleh dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Bapa di surga, pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami mendoakan utusan misi dari Gereja GKI Siloam Tarakan. Kiranya Engkau Tuhan memberkati utusan-utusan misi dan suspidi dari GKI Siloam Tarakan ini. Kiranya Engkau Tuhan memberkati secara pribadi dan juga keluarga ya Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Yeremia, Evangelis Wangyu, Evangelis Trivena, Vikaris Berlim, Pendeta Jody Masdiawan, Evangelis Ishak Gupitur, dan juga Luat Ing.
Kiranya Engkau Tuhan, apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, untuk menyampaikan berita kabar keselamatan dan berita Injil kepada orang-orang yang belum percaya ya Tuhan, kiranya mereka boleh menjadi berkat. Sehingga kami, anak-anak-Mu yang pada saat ini ya Tuhan juga dapat termotivasi untuk kami juga boleh menyampaikan kabar baik dimanapun kami berada, sebagaimana utusan misi dan subsidi GKI Islam Tarakan yang mereka lakukan ya Bapa. Bapa di surga, pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami menyerahkan anggota jemaat, orang-orang yang dalam kelemahan tubuh dan dalam keadaan sakit ya Bapa. Kiranya Engkau Tuhan mau memakai obat, mau memakai dokter untuk memelihara mereka ya Tuhan, dan merawat mereka ya Bapa di surga. Terhadap Bapak Billy Joni, Elvina Ajang, Ropina, Daniel Yesaya, Yuli Sutopo, Iden Usat, Mesri Tinus, Maria Mambu, Gunawan Sasmito, Dwi Atmologowo, Yoses Ismunaji, Minaria Abung, Litat Lewis, Erni Pawa. Kiranya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang dalam terbaring lemah dalam keadaan sakit, kami rindu mereka boleh disembuhkan oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Dan di sewaktu-waktu ya Bapa di surga, mereka semua boleh kembali datang beribadah di rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pada saat ini juga ya Bapa di surga, kami mendoakan untuk suku-suku yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Dengan penuh kerinduan kami mendoakan kiranya banyak jiwa-jiwa di dalam suku ini ya Tuhan boleh bertobat dan nama-Mu boleh dipermuliakan di antara mereka. Di antaranya suku Banjar, suku Tidung, suku Berau, atau Banua, Bulungan, Pasir, Bajau, Bakumpai ya Tuhan. Ya Bapa di surga, kerinduan kami semua ya Tuhan, kerajaan surga boleh dipenuhi dengan orang-orang yang bertobat dan percaya akan Engkau. Teristimewa terhadap suku-suku yang pada saat ini ya Tuhan, dengan penuh kerinduan kami mendoakan mereka ya Bapa di surga. Dan juga kami boleh mendukung di dalam segala daya dan upaya kami ya Tuhan. Kiranya suku-suku ini boleh menerima berkat daripada Engkau saja ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga mendoakan kepada bangsa dan negara kami, yaitu bangsa Indonesia tercinta kami ini ya Tuhan. Kiranya pada saat ini ya Tuhan, kerinduan kami semua untuk kami selalu diberi kesempatan untuk berdoa, bersekutu, walaupun di dalam masa keterbatasan pada saat ini ya Bapa, yaitu masa COVID-19 yang pada saat ini penyebarannya juga semakin lama semakin banyak ya Bapa. Teristimewa ya Tuhan kepada pemimpin bangsa dan negara ini ya Bapa. Kami menyerahkan mereka, kiranya keputusan-keputusan yang mereka ambil merupakan sebagai perwakilan daripada Engkau ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau bekerja di antara pemimpin bangsa kami. TNI Polri ya Tuhan, kami serahkan dalam mereka menjaga keamanan bangsa negara ini ya Tuhan. Kiranya Engkau bekerja di antara pimpinan-pimpinan TNI dan Polri ya Bapa. Teristimewa pada saat ini ya Tuhan, kota Tarakan tercinta kami ya Tuhan. Kiranya suasana di kota kami ini ya Tuhan boleh selalu dalam keadaan kondusif dengan tidak kurang suatu apapun ya Bapa. Bapa di surga, di akhir doa syafaat kami ini ya Tuhan, kami tak lupa mendoakan persembahan syukur yang telah kami berikan ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau Tuhan boleh menguduskan persembahan yang telah kami berikan. Dengan sukacita ya Tuhan kami boleh memberi, dan hal itu kami berharap kiranya dapat menjadi berkat untuk pelayanan pekerjaan-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami ya Bapa, yang hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk Ibu, terima kasih. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita, persekutuan kita pada hari ini. Kembali kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan, "Ku percaya mujizat ada bagiku."
selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya atas kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itulah kami mempertaruhkan hidup ini hanya kepada Tuhan, di dalam kontrol dan kendali Tuhan. Karena kami percaya bahwa setiap tindakan Tuhan dan rencana Tuhan bagi kami indah pada waktunya dan mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih Bapa untuk pimpinan dan penyertaan-Mu dalam ibadah ini, sehingga dari awal hingga selesai boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati setiap hamba-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan, bahkan memberkati jemaat Tuhan dalam kehidupan pribadi, memberkati dalam setiap rumah tangga, memberkati dalam pekerjaan, memberkati dalam pendidikan. Kami percaya bahwa hidup kami di dalam kontrol dan kendali Tuhan, Tuhan akan terus menyertai kami. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pulanglah di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah engkau dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan yang sempurna dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi, pujilah Allahmu, sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali saat duduk sejenak.
Ibadah kita telah selesai, saya ucapkan selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.